Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Isma Nur Syabani. Saya Hana Tiara Zahira. Saya Hanifah Rahmidani Putri. Saya Nadira Akmaliananta. Dan saya Safanisa Livia Azahra. Ya, kami akan mempresentasikan tentang Clausen. Next. Nadira next. Oke, apa sih Clausen itu? Nah, Clausen adalah suatu kondisi tangan yang abnormal di mana jari tangan itu melengkung atau bengkok seperti cakar. Nah, hal itu diakibatkan karena cedera pada saraf ulnaris yang menyebabkan ketidakseimbangan antara otot ekstrinsik yang kuat dan otot intrinsik yang melemah. Jadi, sebenarnya Clausen itu adalah suatu ketidakseimbangan otot di mana si otot intrinsik itu justru malah yang lemah dan otot ekstrinsik yang lebih kuat. Jadi, abnormal di tangannya. Next, Nat. Nah, ketidakseimbangan itu ditandai oleh yang pertama, adanya hyperextension pada metacarpophalangeal joint, dan yang kedua, adanya flexion pada interphalangeal joint dan distal interphalangeal joint. Next. Untuk etiologi atau penyebabnya, yang pertama itu ada congenital birth defect atau cacat lahir bawaan, dan Clausen ini terkadang muncul sebagai cacat saat lahir. Lalu yang kedua ada nerve damage atau kerusakan saraf yang bisa terjadi di lengan atau tangan akibat cedera atau penyakit seperti cervical spondylosis, ulnar nerve palsy, dan ulnar nerve entrapment atau terjepit, dan merupakan kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan saraf yang berujung pada Clausen. Nah, pemakaian yang tidak normal pada tulang rawan atau tulang di tulang belakang pasien dapat menyebabkan tekanan pada saraf pasien yang juga dapat menyebabkan Clausen. Lalu selanjutnya ada skin scarring atau jaringan parut kulit. Nah, Clausen ini bisa terjadi karena adanya jaringan parut pada kulit di lengan atau tangan yang diakibatkan oleh luka bakar. Dan yang terakhir ada bacterial disease, yaitu penyakit bakteri seperti leprosi atau lepra atau kusta dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan saraf. Selanjutnya ada gangguan pada ADL. Jadi Clausen ini kan disebabkan juga oleh lesi nervus ulnaris yang membuat tangan menjadi hipertensi metakarpal, terus berkurangnya kekuatan motorik dan ada fleksi di sendi proksimal interpalang. Nah, untuk gangguan ADL-nya ini secara umum ada bathing, grooming, juga dressing. Nah, bathing ini tuh lebih ke waktu penggunaan sabun, terus waktu mengusap badannya juga. Untuk grooming itu bisa juga kan kegiatannya kayak digambar, itu bisa jadi. Terus saat menggosok gigi itu juga bisa. Nah, kesulitannya itu lebih ke gimana sih orang yang terkena Clausen ini nggak bisa menggenggam barang yang mau dia pegang. Jadi kan susah ya karena itu tadi kondisi tangannya itu yang nggak stabil. Sama dressing mungkin lebih kesulitannya itu dominan saat pakai baju yang ada kancingnya karena kesulitan. Nah, ADL selanjutnya yang terganggu adalah meal preparation, terutama ketika ia sedang mencuci bahan-bahan makanan, memasak, dan menyiapkan makanan. Selanjutnya ada feeding, terutama pada saat ia memotong makanan dan menyendokkan makanan dari piring ke mulut. Dan yang terakhir adalah shopping, terutama ketika ia memilih dan memindahkan makanan ke keranjang, lalu memindahkan barang dari keranjang ke meja kasir, dan pada saat membayar. Nah, saat shopping ini bukan hanya ketika ia pergi ke supermarket, tapi juga termasuk ketika ia belanja secara online, karena ketika ia memegang handphone atau mungkin dia memakai laptop untuk mengetik, ia juga akan mengalami kesulitan.
Nah, setelah dijabarkan oleh teman-teman saya, selanjutnya ada tata laksananya pada okupasi terapi. Di sini kami menggambarkan pada setiap partnya menjadi 4. Yang pertama ada terapi fisik dan psikososial, menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja pasien, memberikan penyuluhan kesehatan, hingga edukasi pasien dan keluarga. Buat yang pertama, next. Yang pertama itu, kenapa sih terapi fisik dan psikososial? Karena balik lagi ke tugasnya kita sebagai okupasi terapi, tentunya untuk membuat pasien menjadi lebih mandiri dengan kekurangan yang dia punya. Karena sangat penting pada pengelolaan dan pencegahan kecacatan pasien. Di sini ada beberapa peran dari mengembalikan tonus otot yang parasis atau paralisis, mencegah atrofi dengan kontraktur otot yang parasis atau paralisis, mencegah timbulnya kontraktur atau mempertahankan ROM, memelihara dan memperbaiki sirkulasi pembuluh darah, membuat kulit tetap lembut dan lunak, hingga memberi motivasi pasien untuk kembali beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Next. Yang kedua, menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja pasien. Untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja okupasional penderita kusta pada Cohen dalam area 3, dari ADL, produktivitas, hingga leisure. ADL itu gimana sih? Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, terganggunya ADL ada mandi, memasak, dressing, dan lain-lain. Di sini tugasnya kita sebagai okupasi terapi, bagaimana dengan pasien Cohen tersebut tetap masih bisa mandi dengan, walaupun tidak seperti orang normal pada umumnya, setidaknya mendekati kemandiriannya mereka. Nah, untuk produktivitas, jadi untuk pasien Cohen di sini tidak semerta walaupun tangannya mereka cacat, tapi mereka tidak bisa bekerja, mereka tetap bisa menghasilkan keuangan dengan mata pencarian masing-masing, dari berkebun, berternak, atau bertani. Dan yang terakhir adalah leisure. Jadi contohnya ada bermain tenis meja, bermain musik, catur, hingga memancing. Next. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, yang pertama ada adaptive equipment atau peralatan adaptif bagi pasien untuk menunjang keseharian. Dan yang kedua adalah merancang work simplification atau penyenderaan kerja guna mengembangkan metode kerja yang lebih baik dan maksimal. Oke, next. Dan yang terakhir adalah edukasi pasien dan keluarga. Beri edukasi kepada pasien hingga keluarga bagaimana caranya untuk merawat area yang terkena, menjaga kebersihan area tersebut, melakukan peregangan, dan beri motivasi kepada pasien terdampak. Penting edukasi pasien dan keluarga karena nanti akan mempengaruhi dalam terapi fisik dan psikososial lagi kayak gitu. Next. Nah, di sini ada alat bantu treatment pasien. Alat bantu treatment pasien di sini kami mengambilnya sebagai alat yang cukup luas ya. Ada dari claw hand speed, cook up spin, hingga wrist hand orthosis. Masing-masing di sini dalam fungsinya memiliki kesamaan untuk membantu tangan yang terkena menjadi lebih baik, jadi tidak sampai menjadi lebih buruk kayak gitu. Kemarin kalau nggak salah dari jurnal yang saya baca juga sudah banyak alat bantu yang sudah disediakan, seperti kalau mau sikat gigi sudah ada alat bantunya, kalau mau mandi mengambil gayung, menulis menggunakan tangan yang terkena tuh sudah banyak alat bantunya. Jadi untuk pasien Cohen sendiri tidak usah terlalu kesulitan lagi dalam kekurangannya gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan. Sekian dan terima kasih.